Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas broadcasting sekalian. Selamat datang kembali di kelas broadcasting episode keempat. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung kelas. Tapi jangan khawatir, walaupun ini mungkin adalah video tutorial terakhir yang akan kalian dapatkan, tapi insya Allah meeting-meeting kita di Zoom akan terus berlanjut, grupnya akan dilanjutkan, dan obrolan-obrolannya juga akan dilanjutkan. Jadi jangan khawatir ya kalau seandainya ngerasa ya aku belum paham sih bang, ini kelasnya udah berakhir aja, tenang gitu ya. Komunitasnya paguyubannya akan terus dilanjutkan, dan kita tetap bisa sharing ilmu, kita tetap bisa sharing pengalaman, dan kita bisa saling membantu kalau seandainya salah satu di antara kita ada yang kesulitan. Dan di episode kali ini kita akan belajar praktik langsung live streaming di berbagai platform yang biasa dipakai, khususnya YouTube, Instagram. Kalau seandainya kalian pakai Facebook, bisa di Facebook, ataupun custom kalau seandainya kalian punya website streaming pribadi yang biasa dipakai. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung coba live streaming hari ini. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung praktek coba live streaming di YouTube. Live streaming di YouTube itu live stream yang paling gampang, paling enak ya, paling simple. Dan di sini aku sudah buka Vmix ya. Aku sudah buka Vmixku, aku pakai template-nya Live Yuk Ngaji ya. Aku pakai template live-nya Yuk Ngaji supaya sudah siap aja gitu ya template-nya ya. Dan teman-teman silakan siapkan template kalian ya, siapkan setup kalian untuk live misal kalau mau bikin acara. Dan aku juga sudah siapkan thumbnail-nya gitu ya. Jadi aku cuma pengen ngasih tahu kepada para penonton live-ku nanti bahwa ini cuma tes broadcasting class gitu ya. Seperti itu. Dan caranya untuk live di YouTube, pertama-tama kalian buka YouTube dulu tentunya gitu ya. Oke, seperti yang teman-teman udah lihat di layar, aku sudah buka channel YouTubeku pribadi. Cuma ini yang di layar ini channelnya Yuk Ngaji, tapi aku login pakai channelku sendiri gitu ya. Nah, kalau seandainya kalian mau live di Instagram, kalian silakan menuju ke bagian sini, ada YouTube Studio gitu ya, YouTube Studio. Nanti ini adalah bagian data-data dari channel kalian itu sendiri, dan kalian bisa bikin upload video live di sini semuanya ya. Kalau seandainya akun kalian itu belum pernah dipakai live sekalipun, itu kalian harus mengajukan dulu dengan cara misal kalian go live di sebelah kanan sini. Nanti akan ada pemberitahuannya ya, pemberitahuan ke YouTube bahwa akun kalian akan melakukan live streaming dan akan disetujui 1x24 jam setelah kalian mengajukan ajuannya ya. Jadi kalian nggak bisa langsung live streaming. Jadi kalau mau live streaming, akunnya disiapkan dulu gitu ya. Besoknya baru bisa live streaming. Nah, jadi kalau kalian sudah siap live streaming, di bagian sini ada 3 pilihan. Yang pertama ini adalah bagian streaming gitu ya. Ini kalau seandainya kalian sudah langsung mau streaming tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kalau kalian lihat live Yuk Ngaji kan biasanya 1 jam sebelum live streaming itu akan ada pemberitahuan dulu ya. Jadi subscribernya itu dikasih tahu akan live 60 menit lagi, akan live 30 menit lagi. Kalau seandainya kalian mau langsung live, ke bagian sini. Kalau seandainya kalian live-nya itu hanya pakai webcam tanpa menggunakan Vmix, ini pernah dilakukan oleh Ustadz Felix gitu ya. Jadi webcam, mikrofon udah langsung tanpa aplikasi Vmix segala macam, kalian bisa langsung ke sini. Tapi kan kita sudah pakai Vmix ya, dan kita biasanya kalau mau live itu bikin schedule-nya dulu, bikin jadwalnya dulu. Kalian kalau mau bikin jadwal ke bagian sini sebelah kanan, schedule stream gitu ya. Terus kalian bikin create new, bikin live baru. Contoh aku mau bikin di sini tes ya, tes live. Ini nama live streamingnya, nanti nama videonya. Terus kalian di sini bisa pilih videonya itu mau publik, bisa ditonton oleh setiap orang, publik ya, ataupun unlisted. Nah, unlisted ini adalah format di mana orang yang nonton itu harus punya linknya, sama kayak video kelas broadcasting yang biasa aku upload ya, video tutorial itu biasanya aku bikin formatnya unlisted, yaitu kalau aku share linknya, kalian klik linknya baru kalian nonton. Tapi kalau kalian search di YouTube, kalian lihat di channelku itu nggak kelihatan videonya, karena hanya bisa dilihat dengan orang yang punya link. Ataupun private. Nah, private ini hanya kita yang bisa lihat. Jadi videonya diupload di YouTube, hanya kita yang bisa lihat, dan orang-orang yang kita kasih izin pakai email. Ya, jadi orang itu harus memberikan emailnya dulu, emailnya terus kita masukin ke YouTube. Nanti mereka mendapatkan pemberitahuan di emailnya, kalian bisa nonton. Nah, ini biasanya dipakai oleh korporasi-korporasi kalau seandainya mereka ada video-video rapat yang penting gitu ya, yang cuma orang-orang penting, maka mereka biasanya pakai private gitu ya, ataupun
website yang biasa embed video biasa pakai private. Nah, kalau seandainya kalian mau tes aja, coba pakai unlisted aja. Jadi cuma kalian dan orang-orang yang punya link yang bisa nonton. Tapi kalau kalian seandainya memang sudah ready untuk broadcasting, pilih public aja. Nah, di sini aku pengen coba public test ya, public biar orang-orang bisa lihat gitu ya. Terus aku bikin deskripsinya hanya uji coba live streaming untuk peserta kelas broadcasting gitu ya. Lalu kalau kalian sudah bikin description-nya, aku juga pilih kategori videonya yang nanti akan ada di YouTube. Jadi di sini banyak banget kategorinya ya. Nah, biasanya kalau live yuk ngaji itu ngambil kategori entertainment ya, karena kategori ini kategori yang paling rame biasanya, entertainment, dan itu mencakup banyak luas sekali ya. Entertainment tuh hiburan. Jadi kalau seandainya kalian pilih komedi, ya komedi itu entertainment juga. Kalau seandainya kalian pilih sport tuh entertainment juga gitu ya. Tapi makanya kita biasa pilih entertainment. Terus waktunya, nah ini hari Rabu ya, aku pilih ya sebentar lagi lah ya, 325. Terus aku upload custom thumbnail. Aku sudah siapkan tadi thumbnailnya gitu ya. Nah ini upload custom thumbnail, hanya cuma live streaming test. Dan terus setelah kalian siapkan semuanya ini, kalian harus menentukan video ini untuk anak-anak atau tidak untuk anak-anak. Kalau seandainya video ini kalian bikin ya ini video untuk anak-anak gitu ya, maka video ini akan diupload juga ke YouTube Kids. Kan YouTube punya aplikasi YouTube Kids ya. Nah, tapi kalau seandainya kalian bilang enggak, ini enggak untuk YouTube, ini bukan untuk anak-anak, maka videonya hanya akan ada di YouTube ini doang, dan pasarnya akan lebih luas yang nonton. Kalau seandainya yes it made for kids, itu malah yang nonton sedikit sebenarnya, ya, karena dia hanya ditujukan kepada akun-akun yang punya safe search-nya aman untuk anak-anak gitu. Makanya kalau live yuk ngaji pilihannya no, it's not made for kids gitu ya. Jadi ini untuk siapa saja yang mau nonton. Terus ada age restriction. Kalau kalian seandainya mau bikin videonya itu ya video saya tidak boleh ditonton oleh anak di bawah 18 tahun gitu ya. Kalau biasanya sih, kalau live yuk ngaji nggak perlu ya, no, don't restrict my video to viewers over only 18, biar videonya itu bisa tersebar seluas mungkin dan bisa ditonton siapa aja ya. Jadi kita nggak pakai age restriction. Kalau sudah, silakan create live streamnya, nanti akan muncul di panelnya subscriber kalian gitu ya. Nah, kalau sudah dibikin, dan YouTube kita akan menuju ke bagian platform live streamingnya, seperti yang kalian lihat seperti ini ya. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, berarti kita sudah bisa konfigurasikan YouTube-nya dengan vMix ya. Sekarang coba aku buka vMix gitu ya. Nah, ini vMix-ku, dan di bagian stream sini, di bawah sini, kita klik konfigurasinya, lalu muncul window seperti ini gitu ya. Nah, window seperti ini yang disediakan oleh vMix, kita bisa live stream di 3 platform sekaligus. Cuma sekarang aku mau coba live streamingnya di satu platform di YouTube doang ya, karena live streaming di satu platform aja butuh internet yang kenceng ya. Udah berapa kali aku ulangin, kalau bisa 10, 15 sampai 20 megabyte per second di atas itu bahkan lebih baik ya, jangan sampai di bawah itu. Nah, tapi kalau internetku sekarang, mari kita cek. Jadi harus ada persiapannya. Kalau kalian mau live streaming tuh harus cek internet dulu ya. Jangan sampai kita internetnya itu lagi jelek banget, kita live streaming. Itu tidak akan membantu banget, malah bikin repot nanti. Ini kecepatan downloadku di sekitar 50-an megabyte per second, dan aku pakai kabelan, nggak pakai wifi. Nah, yang penting adalah uploadnya. Kembali kita lihat, uploadku ini berapa ya? Uploadku, nah tuh diantara cuma 10-15 ya megabyte per second. Ini minimal banget sebenarnya. Makanya sering kalian jumpai live yuk ngaji itu suka buffer, suka sesekali ada gangguan ya, karena memang internet yang aku pakai di sini minimal banget ya untuk melakukan live streaming. Itu di satu platform, apalagi kalau di 3 platform sekaligus ya. Makanya sekarang kalau kalian sudah buka vMix dan sudah ada Windows live streamingnya, tinggal kita buka YouTube-nya tadi dan kita copy stream URL yang ada di sini. Dia kan sudah ngasih tahu ini linknya loh, stream URL-nya. Silakan di copy. Kita copy, klik gitu ya. Lalu kita paste gitu ya. Kita paste di sini bagian URL. Destinasinya custom gitu ya. Destinasinya kita pilih custom aja karena kita masukinnya manual. Ctrl V. Sudah tercopy. Terus di bagian stream key-nya ya.
Ini bekas live streaming sebelumnya, live yuk ngaji ya. Stream key-nya silahkan kalian copy juga di YouTube di bagian sini ya. Stream key, nih ada stream key, paste in encoder, kita copy gitu ya. Lalu kita ke vMix lagi dan kita copy di bagian stream key nih, paste. Nah, ini adalah kode live streaming kita. Kalau sudah, save and close. Jangan save and close ya. Nah, kalau sudah save and close dan kalian buka vMix, kalau seandainya kita sudah siap setupnya tadi. Oh ya, aku hampir lupa. Di bagian sini ada advance ya. Kalau seandainya kalian mau streamnya itu ada password segala macam, tapi kalau nggak mau gitu ya, di bagian sini ada quality videonya. Dan ini penting. Live streaming kita itu kualitasnya bisa jelek kalau seandainya kita tidak sesuai menentukan kualitas videonya dengan kecepatan internet kita. Kualitas terbaik menurut saya buat live streaming itu adalah di bagian sini. H264 ini format videonya. Kualitasnya 1080 progresif Full HD dan bitrate-nya 6 Mbps. 6 MB per second dan kualitas audionya 128 KB per second. Ini ya, H264 1080p 6 Mbps ACC 128 kbps. Ini yang biasa dipakai oleh live yuk ngaji. Kalau seandainya internet kita lagi lelet, pakai di bawahnya aja yang bitrate-nya 4,5 atau yang bitrate-nya 3 MB per second gitu ya. Atau kita turunkan kualitasnya kalau seandainya internetnya jelek banget. Jadi H264 360. Kebayang ya kalau kalian nonton video YouTube kualitasnya 360 kan pecah gitu ya. Apalagi nontonnya di PC layarnya 4K, wah jelek banget ya. Makanya aku kalau live streaming selalu standarku adalah H264 1080p 6 Mbps ACC 128 kbps. Pilih yang ini ya, seperti yang teman-teman lihat. Application-nya nggak usah diubah-ubah, biarin aja FFM PEG. Ini adalah encodernya. Kalau sudah save and close dan kita coba pencet stream gitu ya. Nah, kita pencet stream sampai dia warna merah, sama kayak eksternal. Kalau sudah warna merah berarti sudah ready. vMix sudah mengirimkan sinyal ke YouTube. Sekarang kita lihat, cek YouTubeku. Di bagian sini adalah previewnya. Kita lihat sebentar lagi YouTube akan ngasih tahu bahwa kami sudah membaca pesan yang dikirimkan oleh vMix. Biasanya seperti itu. Kita tunggu sebentar ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, tiba-tiba dia begini sendiri ya. Jadi kayak muter video. Nah, apa yang ditampilkan di sini, lihat ya, apa yang ditampilkan di sini itu adalah apa yang aku tampilkan di program. Ya. Kalau seandainya running text-nya aku matiin, aku klik di sini. Ya. Kita lihat di YouTube-nya, sebentar lagi running text-nya juga akan mati. Nah, kalau live di YouTube akan ada latency atau delay. Aku tadi sudah matiin running text, di sini belum mati running text-nya. Lihat. Jadi ada delay sekitar 15 detik, 30 detik, bahkan sampai 1 menit tergantung koneksi internet kita ya. Tuh lama banget, baru hilang ya ininya running text-nya. Sekarang coba running text-nya aku hidupin lagi dan aku ke YouTube lagi. Nah, dia belum muncul running text-nya, padahal di vMix-ku sudah muncul nih ya. Jadi ada latency ya, ada delay. Namun YouTube itu menyediakan fitur delay-nya itu mau seberapa lama, delay-nya mau diminimalisir apa enggak, itu ada pilihannya ya. Nah, di bagian bawah sini ada pilihan stream latency. Stream latency ini adalah delay yang terjadi di YouTube yang bisa kita minimalisir. Tapi sekali lagi ya, disclaimer-nya, internetnya harus kenceng. Aku kalau live yuk ngaji biasanya pilih normal latency, delay-nya normal aja gitu ya. Karena kalau aku pilih low latency, delay-nya sedikit, berarti jarak antara kenyataan dengan yang ada di YouTube itu semakin dikit gitu ya, delay-nya semakin dikit. Maka butuh internet yang lebih kenceng untuk mendukung itu. Apalagi kalau pilih ultra low latency. Berarti jarak videonya di vMix dengan jarak yang ditonton peserta itu tipis banget delay-nya. Dan itu butuh internet yang kencang banget untuk mendukung itu. Mungkin harus di atas 50 Mbps uploadnya ya, baru bisa pakai ultra low latency. Makanya aku biasa pakai normal latency aja. Biarin ada delay 15 detik sampai 1 menit mah biarin aja. Yang penting itu mendukung live streamingku, daripada live streamingku patah-patah gara-gara latensinya harus internet yang kencang gitu ya. Nah, kalau seandainya sudah seperti ini, YouTube-nya ngasih tahu, looks like you're ready nih. Sepertinya kamu udah ready, gambarmu udah masuk gitu
gitu ya, audio mudah masuk, silakan live. Kalau seandainya kalian pencet go live ini, maka kalian ready untuk live. Nah, sebelum kita live, ada satu hal yang lupa aku sampaikan buat teman-teman. Kalau seandainya kita mau live streaming di YouTube, kalian nggak perlu pakai voice meter ya. Nggak perlu pakai voice meter. Kan voice meter itu fungsinya hanya supaya Zoom bisa membaca audio kita kan. Sedangkan kalau seandainya kita live streaming di YouTube, kita nggak perlu pakai voice meter. Karena vMix kan sudah ada audio juga, ada master audionya juga ya. Dan vMix itu sudah mengirimkan gambar plus audio ke YouTube. Jadi nggak usah pakai voice meter lagi. Maka pastikan ya di audio output kalian ya, kita ke setting, lalu di bagian audio output itu ke default Windows Playback Device ya, semuanya ke default Windows Playback Device, jangan ke voice meter input. Kalau kita pilih voice meter input atau vMix kita masih milih voice meter input, maka vMix ini mengirimkan audionya ke voice meter bukan ke YouTube ya. Jadi pilihannya default aja, default Windows Playback Device kalau sudah mau live streamingnya di YouTube. Sekali lagi perlu diingat baik-baik, soalnya masih banyak ada yang bingung-bingung juga tuh kayak di angkatan pertama. Voice meter itu hanya untuk Zoom ya, hanya untuk kalau seandainya kalian pakai Zoom. Kalau seandainya nggak pakai Zoom ya nggak usah. Ini kan seperti yang kita teman-teman lihat di layar, aku cuma pakai vMix dan YouTube gitu ya, nggak ada zoom-zoomnya sama sekali, jadi nggak perlu pakai voice meter gitu. Nah, kembali lagi, kalau sudah ready, yuk coba kita live. Aku go live. Boom. Going live, tunggu sebentar. Nah, YouTube ngasih tahu you are live. Nah, kalau sudah live seperti ini, maka kalian bisa lihat analitiknya ya. Jadi nanti kelihatan penontonnya itu ada berapa, likes-nya ada berapa, terus stream health-nya juga kalian bisa lihat. Seperti yang kalian lihat sekarang streamingku statusnya itu excellent. Statusnya baik. Makanya aku bisa tahu tuh kalau seandainya YouTube-nya ngasih tahu, bro, internetmu lagi pelan banget nih, gitu ya, ada gangguan, dia akan ngasih tahu, ya, kecepatannya kurang atau segala macam dia akan ngasih tahu. Dan aku bisa lihat penontonnya ada berapa, chatnya itu di live chatnya ini ada berapa, gitu ya. Itu kelihatan rata-rata orang nontonnya itu berapa. Bahkan aku bisa lihat akun yang nonton itu siapa aja tuh bisa ya, di bagian sini kalian bisa lihat live chatnya dan kalian bisa lihat partisipan yang nonton liveku ini siapa. Jadi gitu ya. Nah, ini live streaming broadcasting kelas. Kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah live, dan aku sarankan kalian pakai 2 layar ya. Seperti biasa, satu layar ini kalian taruh YouTube-nya ya. Jadi kalian taruh YouTube-nya ini di layar kedua, satunya lagi buat vMix. vMix-nya jangan diotak-atik gitu. Jadi kalian bisa lihat chat, bisa lihat vMix-nya tanpa harus ganti-gantian kayak aku sekarang. Cuma berhubung aku lagi nge-record layarku, jadi aku pakai satu layar aja supaya kalian bisa lihat YouTube-nya dan kalian bisa lihat vMix-nya. Nah, istilahnya kalau sudah ready lah gitu ya. Lalu aku play bumper video ya. Live yuk ngaji. Aku play 3, 2, 1. Aku berasal dari mana? Aku dicipta untuk apa? Setelah ini akan kemana? Itulah pertanyaan utama. Kenapa kita dilahirkan ke dunia? Dari informasi orang punya ideologi. Awas hati-hati bisa jadi crazy. Yo pelajari jangan pakai emosi. Mencari Tuhan dengan logika lihat ya. mesti berani. Jangan ditunggu, Aku kecilin coba dong. dijemput. Video di vMix-nya udah selesai, di YouTube baru mulai. Itulah delay yang biasa dialami kalau kita live streaming ya. Makanya Fuad suka nanya delay gitu ya. Kita ngobrol apa, kalian chatnya apa gitu ya. Itu delay, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Dan ini nggak bisa dihindari, delay ini pasti ada. Bahkan televisi aja ada delaynya ya. Jadi kalau seandainya kalian nonton televisi ada kuis gitu ya, kuis via telepon, makanya orang-orang suka bilang, Pak, televisinya tolong suaranya dikecilin dulu ya. Itu karena delay, dan delay itu kalau suaranya kenceng masuk ke mikrofon lagi itu akan looping gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah ready, sudah deh, tinggal kalian live aja kayak biasa dengan template yang kalian sudah siapkan. Aku sih sudah ada ya, misal kayak gini. Halo, Assalamualaikum, ini ada penontonnya nggak sih? Ada nggak penontonnya nggak sih? Ya, kita lihat di YouTube, nggak ada yang nonton, kayaknya ada ya.
Ada 3 orang yang nonton. Silakan chat kalau ada yang nonton. Sorry ya guys, ini cuma benar-benar praktek live streaming untuk peserta kelas broadcasting. Ada loh yang nonton ternyata. Coba aku buka handphoneku. Ya, coba aku pura-pura jadi penonton di channelku sendiri, karena aku kan nggak mengaktifkan channelku untuk upload video ya. Jadi subscribernya sedikit. Kita lihat liveku. Aku sedang live sekarang. Coba aku nih seperti yang teman-teman lihat sekarang, aku sedang nonton pakai handphoneku sendiri dan aku bisa chat. Coba aku chat ya. Tuh, ada Kamilan Foods. Halo. Tuh. Halo juga. Tuh, lagi record ya, Bang? Iya, lagi record praktek live kelas broadcasting. Tuh, kalian lihat tuh ya. Ada yang komen. Nah, ini kalau seandainya peserta penontonnya banyak, komennya akan terus gitu ya. Dan komennya ini bisa kita atur-atur sih, bisa dilepas dari sini. Nanti kalian pelajarin deh. Yang penting kalian sudah berhasil live streaming ya, dengan cara seperti itu. Paling gampang ya, cuma butuh vMix-nya aja dan YouTube dan koneksi. Nggak perlu voice meter, nggak perlu routing sana routing sini segala macam. Pokoknya apa yang ada di vMix itu yang ditampilkan. Yang ditampilkan di program itu yang ditampilkan audio. Sorry. Yang ditampilkan di program sebelah kanan sini itu apa yang ditampilkan gambarnya di YouTube gitu ya. Terus audionya, bagian master ini, mana audio yang bersuara ya udah dikirim. Gitu ya. Jadi kalau mau ngeplay video ya tinggal play aja. Misal aku punya video apa ya di sini ya. Nih, punya video Yuk Ngaji Academy. Misal aku play ya. Tuh. Jadi enak ya, gampang. Jadi kalau seandainya kalian mau live stream, tinggal sesuaikan dengan setup kalian. Mau pakai Zoom kah atau segala macam. Maksud pakai Zoom itu pakai Zoom 2 laptop ya, kayak live Yuk Ngaji. Jadi peserta Zoom-nya di laptop ini aku capture pakai capture card kayak kemarin yang aku jelasin, terus aku masukin satu persatu sesuai template ini ya kemarin ya. Kalau seandainya Fuad dan aku berdua, kalau seandainya kita bertiga, berempat yang sudah aku jelaskan di kelas. Persis kayak live Yuk Ngaji. Gitu. Kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah ready live streaming di YouTube. Oke, kalau seandainya ada orang yang nonton ya, dikit banget karena channelku nggak ada subscribernya, ada sedikit. Udah ya, aku close live streamingnya buat yang nonton. Terima kasih karena sudah nonton. Aku end stream dan teman-teman tinggal klik di bagian sini aja. Kalau seandainya selesai streamingnya, tinggal diklik. Your stream will stop immediately and you will no longer be live. Kalian akan menghentikan streamingnya. Yakin? Kata YouTube. Ya, yakin. Oke, kalau sudah, terima kasih. Dadah. End. Nah, kalau sudah end, maka videonya sudah selesai ya. Dan di vMix-nya juga kita matikan streaming sini. Klik sekali. Stop streaming. Yes. Selesai deh streamingnya. Ya, dan videonya biasanya langsung ke upload di YouTube. Seperti yang teman-teman lihat ya, live streaming tes broadcasting class. Nih ya, dia ngasih tahu ada orang 6 yang nonton, ada 5 penonton, ada 6 orang yang mengklik videonya dan ada 5 penonton ya yang menonton bersamaan gitu ya, dalam waktu bersamaan gitu. Subscriber yang bertambah nggak ada gitu ya, durasinya cuma 6 menit. Gitu. Kalau sudah, kalian bisa edit lagi sebenarnya di YouTube-nya karena videonya kan sudah diupload. Nah, video yang sudah terupload tuh masih bisa diedit. Bisa kita potong bagiannya. Misal kayak live Yuk Ngaji pernah ada bagian-bagian bocor. Misal bagian-bagian bocor tuh apa? Misal tiba-tiba istri siapa lewat kita lagi live streaming. Nah, itu nanti videonya bisa kita edit lagi gitu ya. Videonya bisa kita edit lagi walaupun sudah terupload gitu. Nah, kalau sudah deh live streaming di YouTube berhasil. Kita coba lihat ya videonya tadi yang sudah diupload di mana. Mari kita ke bagian sini, ke bagian YouTube, your channel, channelku, kita lihat video yang sudah terupload tadi. Nih, tes live broadcasting with class. Oh, bukan ini ya. Oh, ini yang tadi. Tuh, nih videonya sudah ada. Oke, kalau begitu live streaming di YouTube udah beres. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Oke, selanjutnya kita coba live streaming di Instagram ya.
Nah, live streaming di Instagram ini lebih repot sebenarnya daripada live streaming di tempat lain, karena memang kemarin sudah aku bahas Instagram itu tidak didesain untuk menjadi platform live streaming. Cuma kan pasarnya sangat tinggi ya, banyak orang main Instagram, banyak orang mantengin Instagram. Jadi kalau kita bikin live di Instagram kita itu menarik gitu ya, maka itu akan menjadi engagement tersendiri. Tapi karena streaming di Instagram itu memang tidak disupport oleh Instagramnya, maka kita butuh aplikasi tambahan supaya kita dapat kayak tadi stream key dan URL-nya tadi. Karena syarat utama untuk streaming itu kita tuh harus punya URL-nya ini, linknya sama stream key-nya. Ya, di platform manapun. Kalau seandainya kalian live di Facebook, live di Twitch, dia akan memberi URL dan stream key-nya. Tapi kalau kita live di Instagram kan kita nggak bisa dapat linknya ini kan. Makanya kita butuh aplikasi yang bisa memberikan kita URL sama stream key-nya gitu ya. Contoh, kemarin aku sudah kasih kalian link ya untuk download aplikasi namanya Stream On. Aku sudah coba beberapa aplikasi lain untuk menjadi third party-nya live Instagram. Aku pernah coba Yellow Duck, aku pernah coba apalagi ya, macam-macam. Aku sudah coba berbagai macam jenis, dan menurutku kayaknya yang terbaik itu aplikasi tambahannya adalah Stream On. Yang pertama, dia gratis. Dan kita bisa live streaming durasinya itu 4 jam. Karena ada yang gratis tapi dibatasin, kalian bisa live streaming di Instagramnya cuma 1 jam gitu ya. Ada juga yang gratis tapi akun kita bisa-bisa kecolongan gitu ya, security-nya nggak aman. Ada yang berbayar, security-nya aman tapi ya berbayar gitu ya, dan cukup mahal gitu ya. Tapi kalau seandainya kebutuhan kalian memang profesional, kalian nanti akan live streaming di akun-akun klien gitu ya, akun-akun klien kalian tuh gede, daripada akun klien kalian nanti dihack lantas kalian yang disalahkan, mending pakai third party yang berbayar. Contohnya apa bang? Ada yang namanya Lola TV. Jadi Lola TV itu platform live Instagram yang berbayar, security-nya terjamin, dan cara gunanya cukup mudah gitu ya. Tapi kalau seandainya kalian nggak mau berbayar untuk kebutuhan pribadi aja, aku sarankan pakai Stream On. Sekarang coba aku buka Stream On-ku ya. Di sini aku sudah install Instagram Live Streamer. Nah, kalau kita buka aplikasinya dan kalian sudah install, nanti kalian perlu login. Nah, aku sudah login. Ya, aku sudah login dengan akun Instagramku, maka dia sudah save. Tinggal kita kasih judul aja. Streamingnya membuat apa? Tes live Instagram untuk peserta kelas broadcasting. Oke. Nah, kalau seandainya kita sudah live stream, kita klik live streamnya, dia akan memberikan URL dan stream key yang kita butuhkan tadi. Jadi dia akan memberikan URL, live stream key yang seperti live YouTube tadi. Jadi fungsinya aplikasi tambahan itu, third party itu cuma buat ngasih link itu doang, yang tidak disediakan oleh Instagram. Tapi sebelum kita live, perlu dicatat baik-baik. Live Instagram itu berbeda dengan live streaming lainnya. Kalau seandainya kalian live streaming di YouTube, di Facebook, di Twitch ya, aspek rasio kalian itu full HD ataupun segala macam itu cukup begini aja sudah gitu ya, beres 16:9. Tapi kalau Instagram live-nya itu bukan 16:9, bukan landscape ya, tapi portrait. Maka Vmix kalian perlu di setup dulu tampilannya ya, di setup supaya pas tampil di live itu bagus kayak biasa aku live streaming di Instagram ya. Maka contohnya kita bikin setup baru untuk live Instagram. Aku cari backgroundnya dulu biar bagus. Background yang biasa aku pakai sih apa ya? Background yang biasa aku pakai background looping. Nanti aku kasih teman-teman background loopingnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, aku ada videonya ini cuma background looping, jadi ada kayak partikel-partikel terbang biar tidak membosankan aja gitu ya. Nah, kita harus siapkan dulu tampilannya gitu ya, karena yang nanti tampil di Instagram itu enggak penuh seperti ini, layarnya enggak landscape, hanya bagian tengahnya aja ya. Nah, untungnya Vmix itu ada grid. Kalau di Photoshop, grid itu kan adalah garis-garis pembatas ya. Nah, Vmix juga ada garis-garis pembatas di bagian preview sini ya. Di sini kan ada color. Kalian kalau mau ngelihat warna, misalnya waveform nih, preview kita pilih ya waveformnya tuh, warnanya kameraku tuh gimana gitu ya. Dan di bagian tengahnya ini ada grid.
Dan grid ini kalau seandainya kalian mau motong-motong, ngezoom gitu ya. Nah itu ada garisnya seperti ini. Jadi sangat membantu. Misal kalian mau, aduh aku mau mengecilkan kameraku ini pas di tengah kecil begitu ya. Kalian bisa atur posisinya tuh sesuai dengan garis gitu ya. Nah tapi grid ini juga berfungsi di bagian sini. Di grid ada grid vertikal 9/16 ya. Kalau kita pilih maka akan ada garis, 2 garis di kiri dan di kanan sini ada garis ya, tipis seperti itu. Nah itu adalah safe space, pembatas yang akan ditampilkan di Instagram cuma segitu. Jadi kalau kita live streaming di Instagram, tampilan yang nggak diapa-apain begini doang ya, Full HD seperti ini, maka yang tampil itu hanya sebatas ini doang nih, mana nih? Nah sebatas ini doang nih. Yang kanan kiri sini, di sebelah sini dan sebelah sini, ini tidak akan tampil. Tidak akan tampil. Yang tampil hanya bagian tengahnya aja kalau kita live streaming di Instagram. Makanya kalau aku live streaming di Instagram, aku bikin setup dulu yang berbeda. Ya, aku bikin template yang berbeda. Jadi aku punya video background looping seperti ini. Sekali lagi nanti videonya aku bagi supaya teman-teman juga bisa bikin sendiri. Lalu aku bikin frame ya, aku bikin framenya pakai biasa warna aja. Jadi aku add input di bagian sini, add input, lalu bagian color aku pilih warna putih. Ya, oke. Nanti dia muncul input warna putih begini doang. Lalu warna putihnya aku masukin ke bagian background tadi ya. Aku multi view, aku pilih color, terus aku kecilin. Aku kecilin. Gitu ya. Nah, kita susun sesuai hanya gridnya ini aja ya. Karena yang masuk Instagram nanti live Instagram hanya bagian tengahnya ini, kanan kirinya enggak gitu ya. Nah kalau sudah, terus aku masuk multi view lagi, aku masukin kameraku ya, terus aku atur lagi posisinya biar enak dilihat tuh ya. Aku masukin kameraku, lalu aku crop kanan kirinya karena kanan kirinya juga nggak dipakai nanti, misal ya segitulah. Baru bagian putihnya aku coba rapiin lagi biar jadi frame. Oke. Nah, seperti yang teman-teman lihat, frameku sudah jadi. Lalu aku tambahin running text juga misal ya. Sorry, aku tambahin lower third. Ya, aku tambahin lower third. Oke, dan lagi ya, kalau seandainya lower third-nya sudah ada, ukurannya harus pas di dalam box kiri dan kanan ini, karena kalau nggak kepotong. Nah, oke. Kalau sudah, misal contoh aja udah. Aku juga ada thumbnail. Aku juga tadi ada thumbnail buat live Instagram. Cuma memberitahu bahwa ini memang live Instagramnya hanya uji coba live untuk kelas broadcasting. Aku masukin. Nih, seperti yang teman-teman lihat, thumbnailku hanya di bagian tengah, portrait ya, kayak story gitu. Nah, kalau udah, aku ke stream on lagi, lalu aku start live stream. Dan dia akan memberikan link. Nah, stream URL dan stream key. Tinggal aku copy ya. Copy, paste di bagian URL-nya, lalu di bagian ini aku stream key-nya juga copy, lalu aku taruh di sini juga. Paste, udah ya. Dan quality-nya aku biarin 1080 6 MB per second. 6 MB. Ini 4,5 ya. Oh, pantesan jelek, kita bikin 6,5 dong. 6 Mbps dong. Ini kualitas terbaik. Oke, kalau sudah save and close dan kita ready untuk live Instagram. Aku mute dulu di bagian sini, tapi tidak di recordingnya supaya aku mute dulu bagian sini supaya suaraku nggak bocor gitu ya. Kalau sudah kita pencet stream. Oke, dia tunggu dulu sampai warna merah. Kalau sudah merah berarti dia ready. Nah, kalau sudah ready, dia sudah warna merah di vMix-nya. Kita buka lagi stream on-nya, terus kita pencet go live. Kalau sudah go live, selamat. Anda sudah live streaming di Instagram. Tapi kita kalau buka kayak aku sekarang nih ya, sekarang buka Instagramku sendiri, nggak ada notifnya bahwa aku sedang live. Di Instagramku nggak ada ini. Ini ada Bu Janda lagi, gitu ya.
kita kalau mau nonton live streaming kita harus pakai akun yang berbeda. Coba sekarang aku pakai akunnya Leswiss BBN. Di sini aku punya akun BBN sebagai adminnya ya. Sekarang coba kita buka live akunku dan ternyata akunku sedang live sekarang. Tuh ya notifnya. Akunku sedang live, pokoknya gitu ya. Nah, kalau kita mau nonton live Instagram kita sendiri, kita harus pakai akun lain ya. Kalau akun kita nggak ada. Dan seperti yang teman-teman lihat di handphoneku aku sudah live. Ya. Aku sudah live. Tuh. Dengan tampilan seperti ini yang ada di program. Dan enaknya ya, di stream on kita bisa lihat komen. Kita klik ini, maka keluar tuh komennya tuh, ada Ari Darmawan. Bener kan? Coba aku komen juga sendiri. Halo. Gitu ya. Tuh, BBN Leswiss. Aku pakai akunnya BBN Leswiss, sorry. Nah, jadi kelihatan ya live streamingnya. Gitu. Nah, sekarang coba aku munculin lagi bagian yang tadi. Ingat ya, hanya bagian ini yang tampil, kiri kanannya enggak. Coba aku tampilin, audionya juga aku keluarin. Aku coba sapa-sapa dulu yang di Instagram. Tes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di Instagram, mohon maaf ya, cuma ngetes live streaming untuk ngajarin anak-anak kelas broadcasting. Jadi live streamingnya kira-kira seperti ini. Dan kita sudah sukses live streaming ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini aku lagi recording by the way ya. Buat teman-teman yang di Instagram, sorry, ini lagi recording untuk peserta kelas broadcasting. Kita sudah sukses live streaming di Instagram. Tuh, di handphoneku. Ya, sudah berhasil tuh. Kalau mau coba komen silakan. Aku mau ngeliatin fitur komen-komennya. Buat teman-teman yang di Instagram silakan komen-komen sembarang aja, sapa-sapa siapa gitu. Ya. Doa-doa sepertiga malam kalian silakan dituliskan di sana. Tuh, Muaz sudah ngeliatin gitu ya. Komen. Jadi komennya kelihatan seperti yang teman-teman lihat. By the way teman-teman Instagram, aku lagi ngomong sama peserta kelas broadcasting ini ya. Dan peserta kelas broadcasting, aku ngomong sama kalian. Ini bukan ngomong sama Instagram. Sekali lagi ya, aku ngomong sama peserta kelas broadcasting. Jadi, seperti yang kalian lihat di layar, yang di Instagram nggak lihat, ya. Ini komennya ada nih, komennya ya. Tuh, aku sampai kepencet. Komennya bisa kalian lihat dan kalian bisa balas di sini. Jadi aku misal, halo, terima kasih semuanya. Tuh didoain yang ini apa? Didoain semangat belajar tuh ya. Aku bisa langsung typing komenku melalui komputernya, enggak melalui handphonenya. Kan kita tadi nonton pakai akun yang berbeda, bukan pakai akun pribadi. Dan aku bisa bales komennya pakai laptopku ini. Gitu ya. Kalau mau seandainya levelnya kita naikkan, ya. Levelnya kita naikkan, aku pernah nge-capture layar kedua, ya. Jadi aku pernah nge-capture layar kedua, contoh nih ya. Kita praktekin sekarang. Aku coba capture layar kedua. Ini aku capture layar keduaku. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, aku sudah capture layar keduaku. Dan aku jadiin layar kedua ini loh. Apa? Aku crop. Sorry, ini aku crop. Dan aku chroma key. Ya, aku chroma key layar kedua ini sehingga aku bisa nampilin komen orang-orang ini ya. Aku bisa nampilin komen peserta, penonton yang ada di Instagram itu tampil juga di layarku. Gitu ya. Sorry. Ini lagi kelas, Bang. Iya, Mbak Putri, aku lagi recording buat ngajarin live di Instagram. Kalian kalau mau nonton juga nggak apa-apa, siapa tahu dapat insight baru. Nah, seperti yang teman-teman lihat udah begini ya. Tuh, ya. Lalu aku chroma key. Chroma key biasa yang kayak udah kita jelasin di kelas ya. Aku color key dan aku pilih background warnanya adalah warna ininya, warna apa? Warna Windows aplikasinya tadi. Terus aku rapiin lagi ya, crop-cropannya aku rapiin lagi. Biar rapi. Nah, kalau sudah seperti ini yang kayak teman-teman lihat tuh ya. Cuma komennya aja yang muncul gitu ya. Aku bisa masukin di bagian yang aku tampilin tadi. Nih, desktop capture. Boom. Ya. Dan ini juga bisa di YouTube. Ya, dan bisa di YouTube. Kalau seandainya kalian pakai live YouTube atau segala macam, aku juga bisa tampilin kayak tadi ya. Nih. Aku bisa liatin. Karena teman-teman sekalian, sekali lagi ya, ini aku ngomong sama peserta kelas broadcasting yang di Instagram, punten, mohon maaf. Kalau seandainya live-nya berakhir,
kalau seandainya live Instagramnya berakhir, komen ini tidak akan kelihatan. Komen ini akan hilang, gitu ya. Komen ini akan hilang. Makanya kalau aku main game, biasanya komennya aku tampilin, gitu. Jadi komennya itu lihat tuh, bisa kita lihat juga ya, langsung ada di layar ya, seperti itu. Ataupun mau ditaruh di bawah juga bebas, terserah. Kalau aku sih template-nya seperti ini, karena di bagian bawah sini aku sisakan space untuk penontonnya itu komen. Kan kalau kita live Instagram itu kan komennya ada di bawah nih. Mana ya? Kalian bisa lihat nggak ya? Nih, sorry. Nih, komen-komennya itu kan ada di bawah sini. Iya ya. Nah, komennya ada di bawah sini. Jadi aku biarkan sisa space kosong di sana biar buat orang komen. Gitu. Aku mau lihat komen yang ada di ini. Ini live dari Zoom ke IG atau langsung dari Vmix? Dari Vmix. Pesertanya kan tapping. Ini kan videonya tapping. Gitu ya. Jadi ini video, belum aku edit. Bisa juga sambil nge-zoom sebenarnya. Tapi komputernya harus kuat dan internet harus kuat. Jadi aku live streaming di Instagram caranya seperti itu ya. Itu komennya masih kurang rapi sih menurutku, coba aku rapiin lagi ya. Overlay komennya ini taruh di mana lah? Taruh di mana lah kalian ini? Kecilin lagi. Semoga masih kebaca ya. Kalau dikecilin, aku taruh sini. Gitu. Boom. Sukses live streaming. Jadi kalau seandainya kalian mau ngeplay video juga, videonya juga harus disiapkan di dalam grid tadi ya. Jangan sampai di luar grid. Karena kalau seandainya misal aku sekarang masukin video ya, aku cari dulu video. Aku punya video Yuk Ngaji Academy, aku cari dulu. Mana sih? Banyak banget video. Oh nih. Nih, seandainya aku punya video Yuk Ngaji Academy. Dan kalau seandainya videonya ini langsung aku play aja, dia akan kepotong. Contoh nih. Tuh. Ingat ya, yang tampil hanya di dalam grid gitu. Nih aku lagi ngelihat masih ada delay yang dia nggak tampil sepenuhnya videonya. Tuh. Ya. Mana sih? Tuh, kalian lihat. Videonya cuma bagian tengahnya doang yang kelihatan. Gitu. Makanya perlu disiapkan untuk masuk ke dalam grid. Yang di Instagram cori ya, aku lagi ngomong sama peserta kelas broadcasting. Ya, nggak apa-apa, kalian denger aja, siapa tahu dapat ilmunya juga. Maka, kembali lagi peserta kelas broadcasting, videonya ini harus disiapin masuk dalam grid juga, ya, harus kita kecilin juga. Jadi misal harus kita kecilin dengan cara gimana ya? Jadi misal aku copy virtual input ini ya, aku bikin virtual input karena aku butuh backgroundnya. Lalu di bagian multi view-nya aku matiin semua, aku nggak perlu ini, aku nggak perlu ini, aku nggak perlu ini, aku nggak perlu, perlu nggak ya? Nggak apa-apa deh, perlu ini kayaknya. Tapi aku akan benerin dulu crop-nya ya supaya dia full HD. Aku kecilin, ya. Ya lumayan lah ya. Terus videonya aku masukin lagi di multi view. Lalu aku rapiin. Ya. Lalu aku rapiin, boom. Oke. Nah, itu kan virtual input jadi aman ya. Yang tadi tampilanku masih aman. Nah, ini yang video yang akan aku puter ya. Masih kurang rapi, aku rapiin dikit lagi. Aku naikin dikit. Ya nggak apa-apa lah, cukuplah lah, bismillah. Oke, kalau sudah ya, dia dengan tampilan seperti ini dan di dalam grid, baru kita aman buat ngeplay videonya. Coba ya, nggak kepotong. Sorry ya, tuh. Tuh ribet sekali ya, sorry. Tuh, yang kalian lihat ya, videonya aman, nggak kepotong. Tuh, beda dengan yang tadi, jadi ada backgroundnya gitu ya, backgroundnya gerak terus, bagus. Nah kalau sudah seperti itu, selamat, kalian sukses live streaming di Instagram. Yes, right? Jadi fungsinya aplikasi tambahan tadi ya cuma buat ini ya, menyediakan URL sama stream key-nya gitu. Tapi, nah yang perlu dicatat juga, kalau live Instagramnya selesai,
dia ke-save nggak bang di feed? Kalau pakai stream on ini doang, dia tidak akan ke-save. Ya, jadi kalau seandainya streamnya ini aku selesaikan, streamnya ini aku matikan, streamingnya hilang. Tapi ada caranya supaya bisa ke-save. Ya, caranya supaya dia bisa kita masukkan ke feed Instagram kita. Contoh ketika aku main game gitu ya, aku main game tuh 1,5 jam gitu ya. Terus ketika live streamingnya selesai, aku masih bisa save videonya supaya muncul di feed gitu ya. Kalau seandainya live streamingnya aku selesaikan, kan bisa kita selesaikan ya. Kita minimize komennya, terus stop stream, sama kayak YouTube tadi stop live streaming, selesai dia ya. Nah, ini selesaiin gak ya? Nanti deh. Yang intinya aku pengen nyampein, kalau seandainya ini aku stop stream gitu ya, streaming kita itu akan hilang. Streaming kita akan hilang dan tidak bisa di-save kecuali Instagram kalian harus disetting dulu. Ya, di bagian silakan coba nanti teman-teman kelas broadcasting buka Instagram kalian masing-masing, ya. Buka Instagram, terus nanti ada bagian setting archive gitu ya. Archive-nya itu harus diaktifin dulu. Jadi ada archive live gitu ya. Live streamnya itu harus diaktifkan dulu, karena nanti kalau seandainya itu tidak diaktifkan, kalian live Instagram itu akan hilang doang, akan menguap entah kemana. Tapi kalau seandainya kalian aktifkan itu, maka live kalian itu bisa di-save di feed Instagram. Gitu kira-kira ya. Nah, sekarang kita stop streaming. Nah, kalau sudah stop streamingnya, ada pemberitahuan, please make sure live archive are enabled in your account or you are recording the stream on your broadcasting software gitu. Ya, karena kalau tidak diaktifkan live archives-nya, maka videonya akan hilang. Tapi kalau diaktifkan, videonya itu masih tersimpan di servernya Instagram. Oke, live streamingnya tadi udah selesai di Instagram. Nah, sekarang seperti yang teman-teman lihat, ini aku nggak bisa ngeliatin ya. Live-nya itu tetap nggak ada di feed Instagramku, ya. Live-nya itu tetap hilang gitu ya. Maka kita ada satu cara lagi supaya live kita itu bisa muncul di Instagram. Kalian harus buka browser kalian, ya. Buka browser kalian, terus lalu kalian buka website, ya. Namanya InstaFeed.me, ya. InstaFeed.me. Jadi cari aja di Google InstaFeed.me gitu ya. Silakan kalian buka di Google, nama websitenya InstaFeed ya, .me, InstaFeed.me. Dan kalian klik gitu ya. Nah, kalau seandainya kalian masuk, kalian silakan klik go live on Instagram gitu ya. Terus kalian login sama Instagram kalian lagi di sini. Jadi nggak apa-apa, login aja. Contoh aku login. Nah, sekarang aku sudah login di InstaFeed.me. Nah, InstaFeed.me ini sebenarnya adalah aplikasi yang sama kayak Stream On. Jadi dia itu sistem yang menyediakan link URL juga, InstaFeed.me ini. Dan InstaFeed.me ini berbayar. Jadi dia memberikan free trial 5 kali streaming ya. Sisanya kalian harus beli. Tapi dia based on website, bukan based on aplikasi. Jadi kalian loginnya itu di website aja, nggak perlu di aplikasi gitu ya. Nggak perlu download. Nah, kelebihannya InstaFeed.me adalah dia akan membaca akun kita dan dia akan mengasih tahu, Rizko, kamu 1 bulan yang lalu pernah live loh. Dan kita masih ada save live-nya. Dan ini nggak ada di aplikasi lain, bahkan di Stream On. Di Stream On nggak ada, dia nggak baca ya. Makanya live streaming kita tadi barusan 15 menit yang lalu itu terbaca oleh InstaFeed.me. Nah, kita tidak akan menggunakan fitur live streaming di InstaFeed gitu ya. Kita hanya akan menggunakan InstaFeed sebagai media upload live kita yang sudah kita lakukan tadi. Jadi misal ya, aku tinggal klik share to IGTV ya. Terus aku pilih thumbnailnya. Kayak upload video biasa ya, aku upload. Sudah, aku bikin, pencet share to IGTV. Lalu aku pencet dan aku ganti judulnya, tes live Instagram kelas broadcasting gitu ya. Post feed preview, oke, lalu kita share di IGTV. Ditunggu dulu.
Nah, kalau sudah begini berarti InstaFeed.me telah berhasil mengupload live kita barusan di feed kita. Sekarang coba aku cek ya. Coba aku cek di Instagramku. Dan bener ada. Ada nih. Tuh, live streaming tadi. Ya, yang seperti teman-teman lihat. Nah, di sini, teman-teman sekalian, lihat nih. Oke, aku hapus dulu biar nggak menjadi fitnah. Aku hapus dulu ya. Aku remove preview. Aku ke IGTV ku. Oke, sudah aku delete. Nah, intinya yang pengen aku sampaikan, teman-teman sekalian, Stream On itu kita gunakan supaya kita bisa dapat URL dan stream key-nya. Ya, kelebihannya kita bisa baca komen yang kita tidak dapatkan dengan aplikasi-aplikasi lain. Enaknya begitu ya. Jadi kita bisa sambil baca komen, sambil ngetik komennya juga begitu dengan Stream On. Dan selama ini aku live pakai Stream On, akunku aman-aman aja. Bahkan aku pernah pakai akunnya Instagramnya Hawaryun, aman-aman aja. Akun yang lain pun aman-aman aja. Jadi security-nya lumayan lah gitu ya. Terus yang tadi InstaFeed tadi kita gunakan untuk apa? InstaFeed ini hanya kita gunakan untuk mengupload live kita yang sudah kita lakukan di Stream On gitu ya. Jadi kita nggak perlu pakai fitur live streaming 5 kali ini. Aku sudah berapa kali login logout dari InstaFeed ya. Dan dia selalu bilang, nih Rizko kamu masih ada jatah 5 kali stream. Kalau mau lebih beli dong katanya, itu buy more gitu kan. Sorry ya InstaFeed, gua nggak pakai fitur live-nya Mu gitu ya. Kita nggak pakai fitur live-nya dia. Kita hanya pakai broadcast hit story-nya ini untuk upload di Instagramku gitu. Jadi itu untuk live streaming di Instagram ya. Kuncinya adalah pastikan kalian itu ada di dalam grid ini ya. Jadi ini dipakai nih grid tadi ya, yang vertikal 9/16. Ini kan macam-macam ya. Kalau kalian mau bikin kotak-kotak rapi ya, sesuai dengan garis biar ukurannya pas, bisa juga. Grid ini kalau seandainya kalian mau bikin apa nih, tuh ya, posisi amannya tuh segini, jangan melebihi ini, itu bisa juga. Jadi running text ataupun lower third-nya tuh bisa rapi ya, sesuai dengan garis-garis, garis amannya. Dan kalau mau live Instagram, pilih vertikal 9/16. Gitu deh. Kalau tampilannya sebegini, aman ya. Oke, live Instagram selesai. Kita ke pembahasan selanjutnya. Oke guys, kita langsung praktik aja ya. Tapi berhubung vMixku yang seperti teman-teman lihat di sebelah kiri atas ini adalah vMix versi 22. Ini adalah vMix versi lama. Dia tidak mendukung stream di berbagai platform dengan tampilan yang beda-beda. Dia streaming di 3 platform itu bisa, tapi tampilannya satu, hanya menampilkan program, apapun yang diprogram, apapun yang ditampilkan, itu yang ditampilkan. Masalah utamanya adalah, kembali lagi, ketika seandainya kita mau live streaming di YouTube dan Instagram dalam waktu yang bersamaan, problemnya muncul di sana. Kalau seandainya kalian live streamingnya di YouTube, di Facebook, di Twitch, yang pastinya itu tampilannya sama aja, Full HD, 9/16 bener ya. Jadi kalian Full HD, kanan kirinya nggak kepotong, itu aman-aman aja ya. Jadi kalian 3 platform itu aman-aman aja. Yang jadi masalah adalah kalau kita live streaming di YouTube dan di Instagram berbarengan. Kenapa jadi masalah? Karena kembali, misal aku live streaming di YouTube gitu ya, dengan tampilan seperti ini, maka aman-aman aja di YouTube-nya. Tapi di Instagram nanti akan tampil itu ya, yang bagian tengah sini doang, kanan kirinya enggak kayak tadi, ya kan? Nah, disitulah mulai jadi problem ya. Di situ jadi problem karena tampilannya beda. Maka vMix 23, vMix versi terbaru yang kalian install itu menyediakan solusinya. Nah, berhubung di vMix aku sekarang yang aku pakai adalah versi 22 gitu ya, aku tidak bisa menjelaskan, tapi aku sudah mengkoneksikan pakai komputer satu lagi, PC-nya punya BBN yang punya vMix versi 23.
Oke. Tapi di sini karena kameraku ada di komputer satunya lagi ya, kamera dan mikrofonku ada komputer satu lagi, maka di sini aku akan mencontohkan dengan video aja ya. Dengan video acaranya Yuk Ngaji TV gitu ya. Anggap aja video ini adalah kameraku dan ini adalah background yang akan aku gunakan di Instagram biar nggak kosong-kosong banget ya. Di YouTube aku akan live streaming video ini. Ya. Aku akan tampilkan video ini. Nah, ini nggak ada masalah ya, akan aku tampilkan videonya. Tapi nanti di Instagram aku akan menampilkan yang ini. Jadi yang di YouTube aku akan tampilkan input nomor 1, yang di Instagram aku akan tampilkan input nomor 2. Sekarang yang di Instagram aku setup dulu. Karena kan kembali lagi yang ditampilkan itu yang bagian tengah, kanan kirinya enggak. Sekarang aku setup yang di buat Instagram, aku siapkan background. Tadi aku sudah siapkan warna putih ya, cuma warna putih doang. Aku taruh di sini. Aku taruh dia di sini dan aku atasin dikit biar dia jadi frame. Lalu aku masukkan video lagi, videonya yang ini juga. Lalu aku atur lagi posisinya untuk jadi masuk ke sini. Oke, dan nah seperti yang teman-teman lihat, tampilan untuk Instagramku udah ready. Walaupun nggak rapi-rapi amat ya, coba aku rapiin lah biar OCD ku tidak terganggu. Salah, bukan kalian yang digedein, tapi framenya. Sebentar ya, framenya aku gedein dan lalu aku crop. Ya, framenya jadi begitu ya, masih kurang rapi tapi ya nggak apa-apa. Kita lihat, oke sudah agak lebih rapi framenya. Nah, kembali lagi, sekarang aku mau nampilkan input nomor 1 yang di YouTube, input nomor 2-nya yang di Instagram. Jadi bukan program ini yang ditampilkan ya, bukan cuma program, tapi inputnya sendiri yang kita pilih. Nah, sekalian kalian ke stream gitu ya, ke streaming. Aku nomor 1-nya akan aku jadikan untuk YouTube. Maka aku buka dulu YouTubeku, lalu aku pilih create dan aku akan go live ya. Kayak tadi, kayak tutorial yang pertama, aku schedule stream. Aku bikin baru tes gitu ya. Ininya aku bikin unlisted biar nggak ada yang nonton. Yang ininya biarin bodo amat. Oke. No, it's not made for kid. Oke, create stream. Kalau sudah create stream, nanti kita akan dapat. Nah, kita akan dapat URL dan stream key-nya. Sekarang URL-nya aku copy ke Vmix. Ya. Paste, terus stream key-nya juga aku copy di Vmix, terus paste. Nah, yang nomor 2 akan aku jadikan buat Instagram. Ya, jadi nomor 1 buat YouTube, nomor 2 buat Instagram. Pastikan yang ini tidak kecentang, Ustream 1 quality ini tidak tercentang. Karena kalau tercentang, dia akan ngikutin yang nomor 1. Sedangkan ini akan ada setting-setting yang berbeda. Yang nomor 1 buat YouTube, yang nomor 2 buat Instagram kan. Maka pastikan yang ini tidak tercentang ya. Tidak tercentang. Nah, kalau sudah tidak tercentang, aku pilih custom lagi. Lalu aku buka stream on ya. Lalu aku buka stream on dan aku tulis bikin judul tes kelas broadcasting gitu ya. Lalu aku live stream dan akan aku dapatkan stream URL dan stream key-nya. Oke, aku copy juga di sini ke yang nomor 2, stream URL dan stream key-nya mana? Oke. Dan aku sudah dapat ya. Lalu ya, kalian lagi ke nomor 1 ke YouTube. Di sini ada set grid gini, kalian klik. Nah, lalu kalian biarkan saja semuanya, sisanya yang lain. Cuma kalian atur source-nya aja. Source-nya pastikan dia akan membroadcasting output 1 ya. Jadi yang nomor 1 akan membroadcasting output nomor 1. Yang nomor 2 akan membroadcasting output nomor 2 ya. Jadi dia akan punya output yang berbeda ya, gitu. Kalau sudah save and close, lalu kalian ke Vmix-nya di bagian setting kanan atas. Di bagian output, tadi kan kita sudah tentukan output 1 itu untuk YouTube, output 2 untuk Instagram. Maka aku pilih output 1 itu adalah input 1, output 1 itu ngambilnya dari input 1, output 2 itu ngambilnya dari input 2. Karena yang input 1, nomor 1 ini, kalian lihat yang hijau nomor 1, itu adalah gambar yang penuh, full HD.
Yang nomor 2 inputnya ya adalah gambar video tadi yang sudah aku kasih background dan frame gitu ya. Nah, kalau sudah settingnya seperti itu, sudah benar ya, output nomor 1 input 1, output nomor 2 input 2, oke. Dan yang tadi di streamingnya juga kalian sudah setting ya, YouTube input 1 dan Instagram adalah input 2, maka kita ready untuk streaming di 2 platform sekaligus dengan tampilan yang berbeda. Sekarang aku coba ya, start all. Oke. Stream 1 ready, stream 2 ready. Kita lihat di Instagram aku akan go live dan di YouTube aku akan go live juga. Kita tunggu sebentar, YouTube biasanya delay dan latency. Sekarang aku mau lihat yang di Instagram. Oke, guys. Di Instagram aku sudah sukses nih. Yang kalian lihat ya. Nih, aku sedang live streaming dan ini sukses. Tuh. Ya. Videonya tinggal aku play aja di Vmix-nya. Dan suaranya aku kecilin dulu. Tuh, aku berhasil tuh live stream di sini, ya, di Instagram. Dan di YouTube, kita coba cek YouTube-nya. Tuh, yang YouTube juga udah berhasil, ya. YouTube udah berhasil. Tapi ini akan sangat menguras koneksi internet. Dari tadi aku lihat di handphoneku buffering nih Instagramnya karena patah-patah ya. Karena kualitas gambarnya hancur. Karena kurang kecepatan internetnya. Di satu website aja, di satu platform aja butuh internet yang kencang. Apalagi di 2 platform sekaligus. Apalagi di 3 platform sekaligus. Gitu ya. Aku stop streaming dulu aja lah. Biar nggak ini. Di Instagram selesai. Gitu ya. Di Instagram selesai, di YouTube juga aku close aja karena memang belum aku live-in tadi ya. Sudah selesai. Dan di streamingnya juga aku matiin. Videonya aku pause dulu. Oke deh. Kalau sudah begini berarti kalian sudah sukses live streaming di 2 platform sekaligus. Ya, dengan tampilan yang beda-beda. Yang di YouTube-nya penuh gambarnya, yang di Instagram-nya itu sudah didesain dengan bentuk yang portrait gitu ya. Oh ya, kalau seandainya penjelasannya kurang clear gitu ya, nanti aku akan cantumkan ada video yang bisa menjadi tutorial dari Vmix-nya official ya, tentang fitur live stream dengan output yang berbeda. Nanti aku share linknya ke grup kalian ataupun di description video berikut ini. Beres, berarti dunia perstreamingan insya Allah kalian sudah paham, tinggal di otak-atik aja. Kalau seandainya ada bingung, ngulik-ngulik aja terus, explore aja terus. Dan kalau seandainya kalian stuck, silakan ditanyakan di grup ya, feel free untuk nanya. Lalu setelah kelas ini juga berakhir, setelah live Q&A, nanti teman-teman akan aku pindahkan ke grup satu lagi. Jadi silakan kita dari Telegram itu migrasi dari grup yang sudah ada, kelas broadcasting batch 2, kita akan masuk ke kelas broadcasting umum ya, yang di sana sudah ada senior-senior kalian di angkatan sebelumnya yang udah jago-jago, yang udah pengalaman, bahkan ada yang sampai akhirnya punya penghasilan dari live streaming gitu ya. Dan insya Allah mereka dengan senang hati akan membantu kalian kalau seandainya kalian ada kesulitan. Aku juga masih aktif di grup tersebut dan kita sesekali mengadakan Zoom gitu ya kalau seandainya ada jadwal dan waktunya tepat gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau seandainya masih bingung-bingung, bisa kita bahas di grup yang baru nantinya setelah aku perintahkan kalian untuk migrasi semuanya ke grup itu. Oke, kelas broadcasting materi utamanya yang basic-basic menuju advance itu sudah selesai. Insya Allah nanti kalau seandainya kebutuhan kalian semakin advance, kebutuhan kalian itu semakin meningkat, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan lain di luar kelas, karena memang ke kelas broadcasting ini khusus untuk yang basic-basic awal-awal aja dan untuk kebutuhan rumahan-rumahan aja. Nanti kalau seandainya kebutuhan kalian sudah sampai kebutuhan studio, kita selesain urusannya bareng-bareng kalau ada stuck dan ada problem. Aku juga mohon maaf kalau seandainya selama penyampaian materi kelas ada yang kurang-kurang dan ada salah-salah kata. Semoga kalian bisa memaafkan dan kedepannya aku bisa jadi lebih baik lagi. Doakan juga kelas broadcasting itu semakin baik kedepannya, karena kayaknya peminatnya juga masih lumayan. Pandemi ini walaupun nanti akan berakhir, kelihatan dunia per-broadcastingan ini trennya juga tetap meningkat dan masih akan banyak sekali peminatnya gitu ya. Jadi kalau kalian ada masukan, feel free untuk ngasih tahu aku. Kalau seandainya kalian ada saran, ada kritik, ada ide untuk kedepannya kelas broadcasting itu seperti apa, feel free kasih tahu aja.
Dan aku sangat menantikan masukan-masukan dari kalian. Sekali lagi aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.